Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan Insan Tutor, channel pemersatu YouTuber pemula. Baik, teman-teman. Ini ada satu pertanyaan dari YouTuber senior yang sebenarnya justru di atas Insan Tutor. Karena subscribernya sudah 100.000 lebih dan punya beberapa channel. Jadi, ini nanti bisa dijadikan pembelajaran buat teman-teman yang masih pemula ya. Karena saya menjawab berdasarkan apa yang saya alami, berdasarkan pengalaman saya. Dan ini bertanya bertanya di Insan Tutor, bertanya di sana, bertanya di sono, bertanya di sono. Tentunya kalau sebuah pertanyaan ini kan nggak mungkin tidak ditanyakan di konten tutorial. Pasti bertanyanya ya di konten tutorial. Walaupun mungkin pertanyaannya ini sebenarnya kok agak susah ya? Apa karena belum makan? Sebenarnya pertanyaannya ini sudah tahu jawabannya, tetapi satu, apakah mungkin dia kurang yakin? Yang kedua, apa sekedar menguji? Padahal dia juga paham tentang teknologi, tapi kadang-kadang ya manusia ini memang kiding-kiding ya. Apa itu Bang? Oke, seperti biasanya sebelum kita jawab, yang memberikan super thank nanti akan kita share langsung di tab komunitas ya. Dan yang mau menjadi member, ayo secepatnya gabung supaya kita bisa bersama-sama tiap malam minggu membedah channel-channelmu, apa yang terjadi di channelmu. Dan kalian tidak bakalan rugi. Sekali lagi ya, mau bergabung di konten tutorial manapun, sebenarnya kalau menjadi member itu nggak rugi. Selama konten kreatornya memang ada take and give. Karena keinginan teman-teman menjadi member tentunya kan ingin berkembang. Ya, tetapi kalau menjadi member dan itu tidak ada video atau tidak ada nilai plus menjadi seorang member ya percuma. Tidak ada video yang ditonton. Setelah itu videonya biasa-biasa saja, tidak menggigit para member, bukan menggigit telinganya ya. Ilmunya itu biasa-biasa saja. Karena sekali lagi di situ akan ada keterkaitan algoritma. Sama seperti apa? Saat videomu ditonton oleh seorang konten kreator besar, di situ sudah sebenarnya pasti nongol di berandanya subscribernya dia. Itu sudah pasti. Pasti. Ini bukan hanya ini ya. Faktanya di channelmu kan muncul channel-channel kecil. Karena ini juga melalui pembelajaran yang panjang, pengalaman yang panjang. Bukan hanya katanya YouTube ini kadang-kadang juga masih, justru katanya YouTube ini malah dipertanyakan. Kalau saya mempertanyakan, ya katanya YouTube mau update kayak mau segala macam, faktanya juga tidak memberi pengaruh yang signifikan terhadap konten kreator pemula. Oke, ini pertanyaannya, Bang, apa benar saat sebuah channel mendapatkan teguran ini akan mempersempit rekomendasi? YouTube menjawab, tidak berpengaruh. Karena teguran itu tidak mempengaruhi rekomendasi, kata YouTube. Ya, kata YouTube. Kalau teguran itu tidak berpengaruh terhadap apapun, kenapa ada teguran 1, 2, 3, setelah itu channelmu di-banned, dihapus, melanggar? Kalau memang teguran ini tidak ada hubungannya. Faktanya ada hubungannya kan? Dan yang terjadi di channelmu sendiri seperti pertanyaanmu, Bang, apakah saat saya terkena klaim hak cipta atau mungkin terkena konten yang digunakan ulang, itu mempersempit rekomendasi? Karena itu yang terjadi di beberapa channel saya. Sepi setelah mendapatkan teguran. Ya. Artinya tiba-tiba rekomendasi sepi. Setelah itu dari mana ininya melihatnya? View-mu dalam minggu tersebut tiba-tiba menurun kan? Itu yang kamu sampaikan.
Kalau hanya ada di satu channel mungkin kebetulan. Tetapi kan kamu punya lebih dari satu channel. Subscribermu ada yang 100.000 lebih, ada yang 70.000 lebih, dan yang terakhir yang channelmu ini ada yang baru monet, subscribernya 3.200-an. Jadi karena channelmu keenakan yang 100.000 subscriber ini tadi kan channel yang nyerempet-nyerempet seperti itu dan pernah mendapatkan teguran dan ternyata channelmu sepi. Karena adsense-mu sudah gede. Ya, akhirnya membuat channel yang kedua ya temanya hampir mirip-mirip dan ternyata juga terkena teguran juga dan juga akhirnya apa? Tiba-tiba sepi selama 2 minggu, selama 1 bulan tiba-tiba sepi. Tetapi kamu punya teknik untuk memperbaiki channelmu tiba-tiba nanti naik lagi. Sebenarnya sudah tahu jawabannya ya, sebenarnya sudah tahu jawabannya. Tetapi ditanyakan lagi ke Insan Tutor, apa iya? Kalau memang iya, berarti benar apa yang saya lakukan sekarang. Tetapi saya tanya di konten kreator lain atau mungkin yang berbau tutorial atau bagaimana. Itu katanya bahkan yang bertanyanya di tempat yang lebih senior lagi daripada dia, lebih senior lagi daripada Insan Tutor, jauh lebih senior. Jawabannya tidak ada hubungannya. YouTube tidak pernah menghukum channel-channel yang terkena teguran. Nah, terus teguran itu sendiri hukuman atau bukan? Oke, bukan teguran. Teguran itu bukan hukuman. Oke, bikin teguran lagi ya. Sekali lagi. Bukan hukuman juga. Bikin teguran sampai 3 kali. Channelmu tiba-tiba hilang, di-banned. Atau mungkin monetisasinya dicabut. Itu bukan hukuman. Bukan hukuman. Ya, terserahlah pemahamanmu gimana. Yang terjadi ke semua pemula, ya, kalaupun ada yang tidak mengalami, presentasenya kan kecil. Dan itu juga yang terjadi di channel saya. 2018 saya mengalami beberapa kali teguran dan itu terjadi. Tiba-tiba channelnya jeblok. Channelnya Instan Tutor, begitu juga. Setelah mendapatkan teguran, tidak bisa upload 1 minggu, 2 minggu, atau bahkan 1 bulan waktu itu tidak bisa upload karena terkena teguran. Terus yang terjadi apa? Kalau kita terkena teguran, setelah itu tidak berpengaruh terhadap rekomendasimu, maka yang terjadi adalah saat teguran tersebut membawa efek tidak bisa upload selama 2 bulan, maka yang terjadi, bukan 2 bulan ya, tidak bisa upload selama 2 minggu, efeknya apa? Efeknya realtime-mu jeblok, rekomendasimu jeblok. Menurut YouTube memang tidak menurut YouTube, tapi ini berdasarkan pengalaman kan. Kalau tegurannya sampai membawa dampak tidak bisa upload 2 minggu, gimana? Gimana tuh? Semprot. Gak bisa ngomong saya. Jadi pertanyaanmu itu sebenarnya sudah kamu alami sendiri. Kamu tanyakan lagi ke Insan Tutor, belum puas bertanya yang lebih senior lagi, belum puas bertanya yang lebih senior lagi. Padahal sebenarnya kamu sudah pinter, ya. Kamu sudah pinter, bertanya ke orang yang lebih pinter wajar. Kalau bertanya ke orang yang merasa dirinya pinter, justru kamu akan mendapatkan jawaban yang kadang-kadang lebih bodoh daripada kamu sendiri. Akhirnya kamu ikut-ikutan bodoh. Iya, kamu ikut-ikutan bodoh. Yang seharusnya kamu sudah pinter, akhirnya berevolusi menjadi tololer. Apa itu Bang? Ya, goblok itu tadi. Jadi, pertanyaan yang sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya dan tidak membuat channelmu ini berkembang, gak usah ditanyakan. Ya, pertanyaan yang membuat kamu tuh lebih tolol, yang sebenarnya kamu sudah tahu jawabannya, jangan ditanyakan. Karena nanti justru lucu. Kamu pintar jadi bodoh lagi kayak pemula. Dari subscribermu kan sudah, Bang, kok nggak ada sopan santunnya, seniornya yang subscribernya di atas 100.000, kenapa malah ditolol-tolorin? Memang tolol. Sudah saya jawab, menurut YouTube nggak ada masalah. Tetapi saya balikkan pertanyaannya. Seandainya kamu mendapatkan teguran sampai tidak bisa upload selama 2 minggu atau 1 bulan, kira-kira rekomendasimu hancur nggak? Realtime-mu hancur nggak? Hah? Pelajari.
Enggak bang, malah lebih. Ini kok real time saya yang tadinya 24.000 terkena tergulan malah 100.000 bang real time-nya. Pancal raimu. Yang pemula nggak biasanya upload 2 hari aja, setelah itu upload 1 minggu real time-nya itu udah jebol kok. Jadi jangan justru merendahkan dirimu sendiri. Ada sesuatu yang pertanyaan itu sebenarnya justru akan berbalik merendahkan dirimu sendiri saat ditanyakan ke orang yang lebih tolol. Mudah-mudahan ada hal positif ya yang bisa teman-teman ambil. Sehat selalu, salam buat keluarga. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.